Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa lakukan podcast untuk hari ini dengan judul tentang kurban insyaallah. Dan tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan tabi'in, Islam bisa sampai negeri ini. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Nggak berasa Ustaz ya, kemarin Idul Fitri, ini udah mau Idul Adha lagi nih. Iya, nggak kerasa ya. Udah pengen kurban lagi nih Ustaz ya. Masya Allah, 1 bulan Dzulqa'dah, kemudian sebentar lagi kita Dzulhijjah ya. Dan ini Ustaz, kan orang nih kadang kurban nih asal motong sapi nih Ustaz ya. Kira-kira ada nggak sih makna dari kurban itu sendiri kita memahaminya gitu Ustaz? Iya, kurban itu luar biasa. Ini dari bahasa Arab ya, kurban, koruba, yakrubu itu mendekat ya. Kemudian ada korib itu yang dekat, bahasa Indonesianya karib gitu. Tetapi itu dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, katakanlah bahwa aku dekat. Fa inni qarib. Aku Allah dekat. Jadi Allah itu qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang memohon ketika memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia berupaya untuk bisa melaksanakan perintah-perintahku dan beriman kepadaku supaya mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, maka Allah itu qarib. Ada kurban, ada qarib. Qarib itu Allah, zat yang maha dekat, karib, sahabat karib artinya sahabat dekat. Allah itu al-qarib yang maha dekat. Nah, tapi kemudian ada kurban. Kurban adalah sesuatu yang kita miliki, yang kita gunakan untuk mendekat kepada yang maha qarib. Nah, mendekat itu menjadi istilah juga di dalam bahasa Indonesia, taqarrub. Jadi ada qaribun, kemudian ada kurban, kemudian ada taqarrub. Seseorang, kita tidak bisa berupaya untuk taqarrub kepada Allah tanpa kurban, tanpa adanya pengorbanan. Nah, itulah maka penting sekali. Nah, simbolisasinya di setiap tahun ada Idul Adha yang di situ nanti kita memotong hewan kurban. Tapi yang maknanya adalah bahwa hewan kurban yang kita potong itu adalah dalam rangka upaya taqarrub kepada al-qarib. Jadi kalau manusia kan la tuhibbu hatta tahadduts ya. Berarti kalau bagi Allah la tuhibbu hatta berkurban lah kalau gitu. Hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi kamu tidak dikatakan sebagai menjadi orang baik sehingga kamu memberikan apa yang kamu cintai. Nah, yang kita berikan kepada yang apa yang kita cintai itulah pengorbanan. Dan ini Ustaz, kan kurban itu sebagai bentuk wujud syukur Ustaz ya. Kira-kira bagaimana syukur sejarahnya bisa disebut seperti itu Ustaz? Iya, bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak sekali yang kalau di ayat Al-Qur'an disebutkan inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di situ ada kata-kata, dua kata itu, fasolli li rabbika, kemudian
wanhar. Fasolli itu sholat, kita disuruh melaksanakan sholat, dan kemudian yang kedua kita disuruh wanhar, menyembelih binatang ternak. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada Nabi Muhammad, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu sudah kami kasih, kata Allah, kepadamu Al-Kautsar, sesuatu yang banyak sekali, nikmat yang sangat banyak. Oleh karenanya, bentuk dari syukur nikmat kita itu adalah dengan cara dua ini, yaitu sholli, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wanhar, hubungan horizontal, berbagi dari apa yang kita nikmati ini, juga dalam rangka taqarrub kepada Allah. Jadi taqarrub itu ada dua hal, taqarrub yang vertikal, yang langsung, taqarrub dengan cara senyum kiri kanan, berbagi kepada sesama, tapi tujuannya adalah untuk bertaqarrub kepada Allah. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang sejarahnya, pengorbanan itu sudah ada sejak awal-awal manusia ini diciptakan, yaitu sejarah tentang Habil dan Qabil. Ya, dalam riwayatnya itu, yang Qabil adalah seorang yang pendengki, seorang yang iri gitu. Ketika Habil berkorban dengan bagus, maka dia iri. Kok dia nggak begitu punya, nggak begitu kaya, tapi berkorban dengan yang lebih ini, dan diterima oleh Allah. Sementara Qabil juga berkorban, tetapi ditolak oleh Allah. Kenapa demikian? Karena korban Habil itu tulus, dipersembahkan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Tapi kalau Qabil, korbannya hanya pencitraan saja. Ini nggak ada. Nah, berikutnya ada sejarah kurban itu, sejarah yang fenomenal, yaitu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya yang hendak dikorbankan. Tetapi Allah Maha Kuasa, tentu yang dikorbankan itu bukan manusia, tetapi yang dikorbankan adalah binatang ternak, diganti dengan kibas atau kambing yang gemuk, yang besar. Nah, berikutnya Nabi Muhammad melestarikan kurban itu menjadi sebuah ibadah yang dikategorikan sebagai sunnah muakkadah, yang upayakan sedapat mungkin bisa melaksanakan. Karena ada gini, Ustaz, kan ada orang punya Alphard tapi nggak mau berkurban gitu. Kalau dia jual Alphardnya, dia beli sapi, dia bisa beli mobil yang lebih bawah Alphard tuh. Kira-kira gimana Ustaz kurban gitu, Ustaz? Orang kaya tapi nggak mau berkurban gitu. Ya, mestinya nggak sampailah setingkat menjual Alphardnya untuk berkurban. Karena yang punya Alphard itu ya punya duit juga untuk beli seekor sapi atau seekor kambing atau seandainya. Mestinya bisa. Bahwa andai kata memang tidak bisa, ya nggak apa-apa. Pada suatu ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar di tahun tertentu juga tidak berkorban. Gitu. Karena dengan alasan jangan sampai nanti umat Nabi Muhammad ini berikutnya menganggap bahwa itu adalah wajib. Tetapi kalau bagi yang berkeleluasaan, mempunyai kesempatan setahun sekali, upayakan jangan sampai tidak. Walaupun hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak setingkat wajib. Kan karena kadang juga ada yang berkurban itu atas nama orang, Ustaz, ya. Kayak saya mau kurban atas nama ini, kira-kira boleh nggak gitu? Iya. Rasulullah SAW ketika menyembelih binatang ternak atau binatang kurban, menyembelih kambing atau menyembelih unta, kemudian berdoa. Doanya adalah Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli wa an ummati.
Jadi berdoa untuk tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi berkorban untuk atas nama dirinya, atas nama keluarganya, bahkan atas nama umatnya. Nah, itulah untuk menjadi dalil bahwa boleh memotong atas nama dirinya, juga atas nama keluarganya. Umpamanya sekeluarga jumlahnya ada 5 orang, ada suami, ada istri, anak 3, umpamanya 5 orang. Lalu menyembelihlah keluarga itu yang memotong bapaknya, yang suaminya, seekor kambing. Seekor kambing ini buat bapak saja atau untuk sekeluarga? Diniatkanlah untuk sekeluarga. Meskipun yang memotong ini bapak, tapi anhu atas nama dirinya, atas nama istrinya, atas nama anak-anaknya. Diperkenankan seekor kambing. Atau mungkin rezekinya cukup, rezekinya banyak, tidak hanya 1 ekor kambing, 5 ekor kambing, atau 1 ekor sapi. Ada keleluasan. Rasulullah SAW pernah memotong seekor kambing untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya, tetapi juga pernah memotong ada riwayat 100 ekor unta untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Jadi boleh, silakan seleluasanya mampu untuk melaksanakan. Bahkan ada istilah sunnah muakkadah kifayah. Jadi sunnah terus muakkadah berarti ditekankan, hampir-hampir wajib itu. Bahkan sebagian ulama Hanafi, mazhab Hanafi itu ada yang berpendapat wajib itu. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Kifayah. Kifayah itu artinya nggak semua orang. Artinya kalau sudah ada mewakili atas nama keluarga, umpamanya satu keluarga ini sudah mendapatkan pahala daripada berkorban itu. Gitu. Karena kadang kan kalau di masyarakat Jakarta nih umumnya kan satu kambing 1 orang nih, Ustaz. Jadi kayak gengsi gitu, 1 kambing 1 keluarga gitu. Satu orang. Oke. Kadang diusahain ya satu sapi dibelah 7 kadang-kadang gitu kan. Satu sapi untuk 7 orang. Iya, ada hadis yang diriwayatkan memang untuk ibil, unta atau sapi bisa digunakan untuk 7 atau mewakili atau digunakan untuk atas nama 7 orang. Tetapi itu tidak harga mati, dalam arti 1 kambing, 1 sapi berarti untuk 7 gitu. Bisa saja 1 orang 1 ekor sapi, karena dia punya keleluasan untuk itu. Berarti setelah dipotong tuh, Ustaz, itu pendistribusinya itu gimana, Ustaz? Apakah yang motong juga boleh kebagian atau dibagiin susah aja, atau semua orang di situ, Ustaz? Wa kulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Dalam ayat yang lain, wa kulu minha wa at'imu wa at'imu al-qani' wal mu'tar. Jadi begitu kamu potong, maka yang dipotong itu silakan makan, wa kulu minha, makanlah sebagiannya, kemudian at'imu, kasihlah makan, bagi kepada al-ba'is al-fakir, orang yang susah, lagi fakir. Di ayat yang lain digunakan istilah dan kasihlah makan orang yang al-qani, orang yang tidak membutuhkan, tapi kamu kasih untuk hadiah dia. Itu boleh saja. Dan juga al-faqir. Maka kemudian para fuqaha membagi, oleh karenanya minimal dibagi 3. Sepertiga untuk yang menyembelih, yang berkorban, sepertiga untuk yang fuqara masakin, sepertiga lagi untuk hadiah-hadiah, koleha-koleha, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bukan miskin, tapi ya sahabat-sahabatnya. Boleh dimakan oleh orang kaya, boleh.
Karena prinsipnya Idul Adha ini hari yang berbahagia, hari bergembira, makan-makan, senang-senang, menikmati. Jangan ada yang lapar di saat Idul Adha. Hampir mirip dengan Idul Fitri. Di Idul Fitri itu ada menjelang Lebaran itu ada membagi, tapi bukan kambing, tapi zakat fitrah, supaya jangan ada yang kelaparan di saat hari raya. Nah, begitu pula di Idul Adha, jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih karena tidak kebagian. Bagilah semua. Untuk sepertiga untuk kamu, sepertiga untuk sahabat-sahabatmu, sepertiga lagi untuk orang-orang miskin, fukara dan masakin. Jangan hanya kolega-kolegamu, apalagi untuk sendiri. Potong sendiri, semuanya masukkan kulkas, dimakan saban hari sampai habis. Enggak begitu. Pelit banget tadi. Pak Ustadz bagaimana? Ada pertanyaan. Pak Ustadz bagaimana kalau yang sepertiga untuk saya itu saya nggak ambil? Nah, umpamanya boleh. Yang bagian kita tadi, yang punya hak sepertiga tadi, kita tidak ambil, biar saja dikasih semua. Tapi kalau kita kita olah dulu boleh nggak sih, kayak diolah dulu baru dibagiin gitu? Diolah dulu, dimasak dulu, atau di ini ya. Yang praktis memang langsung dibagi, biar saja nanti masing-masing mengolah sesuai dengan seleranya. Mau sate boleh, mau gulai boleh, mau ini. Atau mungkin umpamanya di sebuah lembaga pendidikan ada pesantren, umpamanya dengan santri-santri. Nah, tentu di santri itu ada dapur, umpamanya. Jadi daging masukkan ke dapur, dimasak, kemudian dagingnya dimakan rame-rame, buat sate apa buat apa begitu, makan rame-rame. Bahkan anak-anak itu ikut nyate, ikut masak dan sebagainya. Silakan teknisnya itu boleh bervariasi. Yang intinya adalah hari itu hari berbahagia, menikmati dari rizki Allah yang berupa binatang ternak. Itu. Dan ini Ustaz, kan Idul Adha ini kan dihubungkan dengan ibadah haji Ustaz ya. Kayak seakan-akan kalau kita nggak bisa berkurban tuh kita maka harus puasa Ustaz. Kira-kira kenapa ada hubungannya Idul Adha dengan haji Ustaz? Iya. Jadi di dalam Idul Adha itu ada momen yang disebut dengan peristiwa haji. Pemberangkatannya tentu jauh sebelum beberapa hari sebelum tanggal 10 itu. Ada bahkan yang kemarin sudah berangkat ke sana. Ini ya, kemudian nanti ritualnya itu dimulai di tanggal berapa? 8 untuk hajinya. Tapi sebelumnya kan ada umroh dan lain sebagainya, ya, melaksanakan ibadah-ibadah di tanah suci. Kemudian dimulai dari tanggal 8 itu mabit di Tarwiyah, di Tarwiyah di Mina. Kemudian tanggal 9 itu adalah Arafah. Kemudian tanggal 10 itu kemudian ifadah atau tawaf ifadah dan menyembelih kurban. Selesai, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ayyamu at-tasyrik. Nah, kenapa kemudian apa hikmahnya yang bisa diambil? Rasulullah lalu memerintahkan di sela-sela pelaksanaan haji itu ada sholat, karena memang perintah fasholli li rabbika wanhar tadi, dan kemudian ada wanhar menyembelih, adalah bentuk dari kesyukuran itu sendiri. Apalagi orang yang jauh dari tanah suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, kita menunggunya, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, maka kesempatan itu berikanlah sebagian, tidak hanya untuk menikmati pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga adalah yang dibagi untuk yang lain. Maka ada sebagian yang ini, saya Pak Ustadz, kurban saya walaupun berangkat haji di sana, saya tidak potong di Mekah sana, tapi saya sampaikan ke kampung saya biar kurban saya dinikmati oleh masyarakat di kampung saja. Saya boleh, silakan kurban. Jadi adalah
bentuk dari kesyukuran karena bisa menunaikan, ada waktu, ada kesempatan, ya, dan ada harta untuk bisa berkorban. Masya Allah, Ustaz, ya. Jadi emang Islam itu hari raya itu bukan berarti libur ibadahnya ya. Iya, bukan berarti makin tingkat harusnya berarti ya. Meningkat ibadahnya, dan bahkan ibadahnya itu selalu dikaitkan selain ibadah yang sifatnya itu mahdhah, yang vertikal kepada Allah, selalu dihubungkan dengan ibadah-ibadah yang berkepentingan untuk kesejahteraan, untuk kepedulian sosial, untuk semua. Sholat juga begitu, zakat apalagi, puasa juga begitu, puasa juga begitu, apalagi haji, tidak hanya secara pribadi bisa melaksanakan lalu berbangga karena dengan uangnya dia bisa berangkat haji, tapi sebagian dari uangnya itu digunakan untuk dinikmati oleh sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, yang kaya maupun yang miskin, untuk juga bisa merasakan senangnya kawan nih bisa berhaji, melaksanakan ibadah haji. Nah, sehingga ada ikatan rentetannya begitu. Idul Fitri juga umpamanya ada rentetannya begitu. Jadi ada dua tadi, sholli li rabbika wanhar. Jadi sholli itu vertikal, wanhar, dan menyembelihlah bukan untuk dimakan sendiri, tapi dibagi kepada yang. Dan ini kan kita Idul Fitri, sebelum itu kan kita juga sholat Idul Fitri, ya. Kenapa kalau pas kurban itu kita juga harus sholat Idul Adha dulu gitu? Karena kenapa sebelum kurban itu kita juga ada sholat Idul Adha gitu? Apakah ada makna di situ? Kenapa? Iya, jadi memang syariatnya menyembelihnya jangan sebelum sholat. Nah, kalau menyembelihnya sebelum sholat ya menyembelih biasa itu, lalu dibagi ya sedekah biasa itu. Tetapi pelaksanaannya sesuai dengan syariatnya adalah berangkatlah dulu sholat, setelah itu pulang, nah baru sembelih, bagi-bagi. Bahkan diriwayatkan kalau punya keleluasaan, kemudian sholat, kemudian tidak berkorban, jangan dekat-dekat sini lah. Kamu punya uang, punya harta banyak, kok hanya sholat saja tapi nggak menyembelih, jangan dekat-dekat. Nah, jadi itu satu paket. Nah, jadi ibadah vertikal dengan horizontal itu satu paket. Ada orang yang memilih ibadah sosial yang ditekankan, banyak sering menyumbang karena kebetulan dia kaya. Kemudian dia senang dilihat berbagi-bagi begitu, bagi. Tapi vertikalnya ke masjidnya, sholatnya, ininya lemah sekali. Ada. Atau sebaliknya, ada yang ke masjidnya rajin, ibadah mahdhahnya rajin, tetapi sosialnya rendah sekali. Mana yang bagus Pak Ustadz? Dua-duanya nggak bagus. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus adalah memadukan antara fasholli rabbika wanhar itu. Dan begitu pula dalam praktik ibadah-ibadah yang lain selalu menyeimbangkan ini antara hubungan hablun minallah wa hablum minannas. Beriman tapi tidak beramal soleh, beramal soleh tetapi tidak beriman. Nah, jadi ini harus nggak boleh hanya satu saja. Nah, upaya untuk membuat kita terus berimbang ini, seimbang nih dalam ini upaya yang harus dilakukan jihad, mujahadah, juhud, ya, untuk mewujudkan itu. Karena ada kecenderungan kita itu hanya memilih salah satu saja. Memilih salah satu saja. Udah, ini biar nggak keluar uangnya, di masjid saja ibadah. Jadi
Dan ngomong-ngomong Ustaz, kan tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk puasa Arafah, Ustaz ya. Iya. Tapi pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah apakah nggak boleh berpuasa atau gimana, Ustaz? Iya. Bagi yang tidak berhaji, nah, maka kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di Jakarta, itu disunahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, puasa namanya puasa Arafah. Bahkan di hadis yang lain menyebutkan kalau bisa jangan hanya tanggal 9, termasuk tanggal 8 waktu tarwiyah itu. Bahkan sejak tanggal 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu diharapkan untuk bisa berpuasa. Nah, ini sunnah yang bagus untuk kita bisa dalam rangka merayakan Idul Adha itu, maka diawali dalam sunnah Rasulullah diawali dengan cara berpuasa. Tapi kalau nggak mampu ya minimal tanggal 9. Nah, yang tanggal 10 jangan, ya. Tanggal 10 jangan, tanggal 11 jangan, tanggal 12 jangan, tanggal 13 jangan. Tanggal 10 itu Idul Adha, itu hari raya. Di hari raya itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha memang tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena itu adalah hari bergembira, hari makan-makan. Hari makan-makan kok puasa? Ya, kita makan-makan loh. Ya. Bagaimana dengan yang 11, 12, 13? Ya, itu rentetan menyembelih korban itu di tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh, masih di suasana hari raya. Suasana hari raya, makanlah, senanglah makan ini, bakar-bakar kambing, bakaran nyate, makan ini, menikmati, mensyukuri rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan puasanya? Nanti lagi. Senin berikutnya, Kamis berikutnya, masih ada waktu-waktu ini. Nah, inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam, bahwa ada suasana makan-makan, tapi ada suasana puasa. Ada suasana prihatin, tapi ada suasana gembira. Tidak juga boleh dikekang makan, akhirnya sakit, tidak seimbang, atau dibiarkan lapar saja untuk tiap hari puasa, dan itu dilarang. Nah, ya, kita tentang kisah seorang sahabat itu, ya, seorang sahabat yang berupaya untuk mensucikan diri, lalu menghadap kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mulai hari ini ingin menjadi manusia yang suci. Dengan cara apa? Saya malamnya tidak akan tidur, terus-menerus beribadah, melek terus. Siang harinya saya, ya Rasulullah, tidak akan makan, saya akan puasa terus. Yang ketiga, mulai hari ini ya Rasulullah, istri-istri saya ceraikan, saya membujang, nggak usah nikah, karena istri itu bikin saya kotor, tapi mengganggu saya konsentrasi ibadah nanti dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Lu nggak begitu, nggak boleh begitu, bukan begitu caranya. Inna li ainika alaika haqqon, matamu punya hak dari kamu. Terus inna li batnika alaika haqqon, perutmu punya hak bagi kamu. Dan kemudian juga istrimu juga punya hak untuk mendapatkan, ya, kasih sayang, cintamu dari kamu. Lalu dijelaskan bahwa saya ini, ya Rasulullah, saya ini juga puasa, tapi juga makan. Saya ini juga begadang, sholat malam, bangun tengah malam, ya kan? Tetapi juga tidur juga. Saya ini juga menikah juga. Itu terus, waman roghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang
membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk hidup yang seimbang, hidup yang harmoni, hidup yang indah, hidup yang yang tawassut. Tawassut itu berupaya untuk tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim. Nah, dalam suasana Idul Adha itu juga digambarkan seperti itu. Ada soli, tapi ada juga wanhar. Bahkan ketika wanhar itu jangan puasa, jangan puasa. Waktunya makan-makan, ayo makan-makan. Jangan soalim, orang lain lagi puasa makan-makan. Sorry ya, saya nggak mau makan, saya sedang puasa. Nggak begitu. Ayo, waktu makan-makan, ayo makan-makan. Nah, nanti waktunya puasa, kita puasa. Indah sekali Islam kalau kita mengikuti apa adanya ajaran-ajaran dari Islam itu. Nggak usah kita, kenapa begini? Saya kan puasa lebih bagus dong. Saya nggak usah mikir begitu. Begitulah Rasulullah ngajarin. Memang indah Islam itu ya. Islam itu indah karena balance-nya. Semua ada momennya. Kalau lagi puasa ya puasa, kalau lagi makan ya makan gitu. Daging makan daging. Iya. Coba bayangkan, umpamanya dalam Idul Fitri makanan pokok, dalam Idul Adha daging. Nah, kan nggak usah kemudian dialih. Gimana Pak Ustadz? Kalau yang Idul Adha itu pakai zakat fitrah, pakai beras. Nah, nanti yang Idul Fitri pakai daging. Nggak usah begitu. Udah ikutin aja dulu. Yang makanan pokok ada, namanya zakat fitrah. Yang daging, lauk pauk, daging ada, namanya Idul Adha, kurban. Yang harta benda, ada, namanya zakat mal. Ada yang bervariasi macam-macam, ada namanya sedekah. Ada lagi namanya wakaf. Banyak variasi ini. Nah, ikuti aja. Kalau yang zakat fitrah ya zakat fitrah, yang kurban ya kurban. Nggak usah. Pak Ustadz, tanya, Pak Ustadz, kalau saya nggak usah motong sapi, motong kambing, duit saja saya bagikan gimana? Nggak usah lah yang aneh-aneh begitu ya. Ya sudah, memang enak itu. Udah ada peraturannya, udahlah mas repot. Iya, nggak usah repot-repot. Kira-kira saat ada nggak pesan dan nasihat untuk abang kakak ayah bunda semua yang di rumah supaya semangat masa Idul Adha juga bisa masa Idul Adha dengan benar dan tepat gitu Ustaz? Ya, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, menjelang Idul Adha ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, sahabat sekalian tentang pentingnya kurban. Kita mendapatkan banyak nikmat, banyak rizki selama setahun kita kerja, selama setahun kita beraktivitas. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat rizki, nikmat berbagai hal ya. Dan oleh karenanya kita bersyukur yang mendalam. Nah, salah satu bentuk dari syukur itu adalah kita menyisihkan dari nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu untuk orang lain. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kurban. Kenapa demikian? Karena kurban ini menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi fasilitas agar kita dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Zat yang Maha Qorib, itu Allah kemudian mendekat kepada kita dan menerima ibadah kita. Oleh karenanya pastikan bahwa tahun ini ya kita membeli kambing, membeli sapi, membeli unta nggak ada ya. Atau kerbau apa ya, binatang-binatang ternak untuk bisa menyembelih. Kalaulah bisa sapi, kalaulah bisa kambing, kalaulah harus
patungan ya. Nah, untuk pendidikan bisa saja begitu dilakukan ya, satu kelas anak-anak bayar patungan, bisa 2 ekor kambing, bisa 3 ekor kambing, bisa 1 ekor kambing, terserah. Tetapi bahwa syariat tentang kurban ini harus kita tradisikan, harus kita biasakan, dan kita akan enak karena terbiasa melaksanakan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih abang, kakak, ya bunda semua yang sudah menyaksikan podcast Masjid Agung Al-Azhar pada hari ini. Insya Allah apa yang kita korbankan akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang abang kakak belum bisa berkorban, Insya Allah segera kuatkan dan juga berikan rezeki kita disangka-sangka. Insya Allah tahun ini kita bisa berkorban. Makasih semua untuk perhatiannya. Kita berdoa untuk hafal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.